Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pembahasan epistemologi dalam tradisi klasik ya. Belum kelihatan ya? Judulnya sudah, Pak dosen, tinggal isinya. Loading ya. Baru itu, baru judulnya berbagi layar doang. Baru ini. Udah kelihatan? Sudah. Peta epistemologi klasik ya. Jadi diskursus ilmuwan Islam modern ya, pada dasarnya memang kelanjutan dari tiga bangunan epistemologis besar ya, yang sudah sejak abad ke-2 hingga 7 itu Hijriah ya, maksudnya 8 hingga 13 Masehi itu sudah mulai ada. Ya, penggunaan teks, akal, dan intuisi itu sudah sejak awal sudah ada. Islam berdiri ya, disebut Islam yang saat ini berdiri itu adalah pada kapan tahun kenabian 610 ya, 610 itu masuki masa berdirinya agama Islam. Nah, 610 ya, 610 sampai seterusnya, kemudian itu 600-an berarti ya, abad ke-7 ya. Kemudian abad ke-8 tahun 700-an itu abad berikutnya bagi perhitungan tahun Hijriah ya, sudah masuk abad kedua. Abad kedua Hijriah. Jadi setelah tahun 700-an, 800-an sampai tahun 900-an sampai tahun 900-an ya. Itu ada sampai tahun 1000-an. Ya 900-an ya, 900.000 itu. Ada periode awal ya, masuk periode awal dari Islam. Nah, tokoh-tokoh filsafat Islam ya, tokoh-tokoh filsafat Islam yang dua yang paling awal adalah Al-Kindi dan Al-Farabi yang banyak memberikan sumbangsihnya terkait dengan nalar burhani, nalar demonstratif. Tiga tingkatan pengetahuan di sini ada ya. Kemudian akal itu sebagai instrumen utama, wahyu untuk mengonfirmasi kebenaran tertinggi. Kemudian integrasi logika Aristotelian ya dengan neoplatonisme dalam kerangka Islam dilakukan oleh Al-Farabi. Jadi integrasi ilmu itu sudah ada sejak lama. Ya. Kenabian ya sebagai puncak kekuatan imajinasi dan intelek sempurna. Ini bukan imajinasi dangkal ya, bukan imajinasi ngarang-ngarang aja gitu, enggak ya. Tapi ada proses kontemplasi yang sangat mendalam. Karena Nabi itu adalah intelektualnya sangat sempurna, intelektualitasnya Nabi itu sempurna. Intelektualitas Nabi itu sempurna. Beda delusi dengan kasyaf itu sudah pernah dibahas ya. Tapi banyak sejatinya kita tahu lah. Kita tahu bedanya delusi dengan apa namanya kasyaf ya atau penyingkapan. Jadi kalau turun wahyu itu kita tahu itu ini turun wahyu ini atau wahyu atau kasyaf penyingkapan dan sebagainya. Kita tahu. Nah, ini epistemologi dalam tradisi kalam ya. Ilmu kalam. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang menempatkan di mana posisi akal ya. Asy'ariyah seperti apa? Menempatkan wahyu di atas akal kalau Asy'ariyah ya. Kemudian penekanan kapasitas akal itu di Maturidiyah. Akal dapat mengenal ya baik tanpa wahyu pun bisa sebetulnya. Artinya gini ya, nanti kita tahu kenapa kita butuh nabi.
Kalau kita melihat fungsi sosial dari kenabian, fungsi sosial, fungsi politik dari kenabian, atau tokoh-tokoh yang setara dengan Nabi. Konsep Nabi itu di wilayah eh, itu ya, wilayah Jazirah Arab, kemudian Mediterania ya, wilayah Mediterania, wilayah Syam ya, wilayah Yaman, wilayah Persia sebagian, itu wilayah itu yang menerima konsep kenabian yang kemudian kita sekarang menyebut ada nabi, ada rasul. Artinya dalam konsep yang sama, atau lebih kita mengenal apa itu nabi, apa itu rasul, bayangannya sama seperti yang kita tahu saat ini. Di Hindu, Buddha itu ada dewa, ada resi. Resi itu apa? Itu ada pemaknaan di situ. Kira-kira kalau sejumlah ulama menyebutkan oh itu nabi, tidak bisa sesederhana kita menyebut nabi dan rasul itu yang kemudian dewa-dewa Mesir kuno yang ternyata adalah nabi, atau dewa-dewa Yunani kuno, dewa-dewa Romawi kuno yang ternyata adalah nabi dalam Islam. Ya. Enggak sesederhana itu. Kalau bicaranya sudah masuk ke wilayah Oriental, India, ke timur sampai wilayah China, Jepang, itu ada perbedaan-perbedaan. Mereka punya istilah-istilah sendiri. Soalnya yang istilah-istilah itu bertahan sampai hari ini. Sehingga kita harus hati-hati dalam mencari padanannya, yang mana yang sepadan dengan konsep yang diterima oleh agama-agama Ibrahimiyah. Kalau kita mengakui misalnya apakah Sokrates itu nabi atau bukan, perdebatan itu tidak bisa sederhana diambil dengan diskursus yang sama, pertanyaannya sama, apakah Sokrates itu nabi atau bukan, dipindah ke apakah Krishna itu nabi atau bukan. Tidak sesederhana itu. Sekalipun mungkin mau tidak mau kita akan menggunakan istilah-istilah pertanyaan yang kalimatnya serupa ya, agak sulit untuk gimana caranya untuk apakah nabi itu resi atau dewa. Itu mungkin bisa lebih tepat, tapi belum tentu juga. Tadi masih harus berhati-hati dalam tradisi tadi ya, kalam kan bicara tentang wahyu, tentang apa ketuhanan ya, tentang tauhid juga ya. Kemudian tasawuf bicara tentang antara lain akhlak ya. Tasawuf sangat erat kaitannya dengan akhlak, sangat erat kaitannya dengan intuisi, iluminasi ya. Yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah kita menjadi ya ilmu padi ya, semakin berisi, semakin merunduk, semakin apa namanya, kalau air yang tenang itu dalam ya. Buaya kan di sungai yang tenang ya, bukan di sungai yang beriak dan seterusnya. Tadi ya, dalam tradisi tasawuf kan ada Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ini Ihya Ulumuddin ini menjadi magnum opus dari Al-Ghazali ya, dalam pembahasan tasawuf. Kemudian Ibnu Arabi memberikan konsep wahdatul wujud. Kemudian ini menemukan, atau bukan menemukan, tapi menegaskan ya konsep pengetahuan irfani. Itu subjektif, tapi dia mendalam. Olehnya melalui ada kontemplasi uzlah ya, ada kata spiritual. Misalnya kenapa umat Syiah itu malah mengutamakan sholat sendiri dibanding berjamaah? Karena beranggapan bahwa jadi nggak menggunakan hadis yang sholat berjamaah 27 derajat itu ya, tapi melihatnya adalah pada keintiman antara seorang hamba dengan Allah. Kalau berdua sama Allah kan ngobrol berdua, kita ngobrol berdua nih
sama kita ngobrol rame-rame kan beda ya rasanya. Kayak gitu loh ya. Sehingga mengutamakan sholat sendiri daripada sholat rame-rame. Jadi membawanya yang dibawa adalah pemahaman yang itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti itu ya ada karena perbedaan landasan epistemologisnya juga, perbedaan paradigmanya juga. Melihat bagaimana berdua itu dipahami seperti apa. Berdua dengan Allah aja dibanding rame-rame. Tentu ini satu analogi ya yang dipakai. Untuk membuat analogi ini kan juga dibutuhkan pemahaman. Ini juga bagian dari menerima pengetahuan irfani. Karena kan uzlah pendekatan spiritual kepada Allah. Kalau berjamaah kira-kira sebagian kalau dari teman-teman Syiah ada yang berpendapat tidak bukan tidak bisa ya, tapi yang terutama adalah yang berdua dengan Allah saja. Kalau di Sunni ya, Sunni itu mengutamakan yang berjamaah. Kristenan di Barat ya berbeda dengan sejarah Islam. Nah, ketika itu otoritas gereja itu berlaku sewenang-wenang dan mendukung rezim penindas. Ya. Kira-kira sebagian Utsmani sebagian sejarah mulai seperti itu. Ada pengaruh itu, kemudian cobaan politik ya melahirkan kontestasi otoritas keilmuan juga, di mana Utsmani itu terikutkan oleh kontestasi yang ada di Eropa, sehingga mengalami termasuk yang paling berdarah. Nah, dikotomi keilmuan itu ada di Indonesia mulai dari era penjajahan. Ya, negara-negara bekas jajahan itu mengalami ilmu pengetahuan itu terdikotomikan secara paksa. Para tokoh-tokoh spiritual pemimpin agama itu ikut dalam pergerakan kemerdekaan, tapi masyarakatnya itu secara formalnya terdikotomi. Ada yang pendidikan barat, ada pendidikan agama, pendidikan lokal. Yang kemudian menjadi akhirnya dominasi nalar bayani di atas yang lain. Ini berpengaruh pada lahirnya dikotomi keilmuan di dunia Islam. Kita nggak bisa menempatkan secara brutal, secara asal menaruh ya, bayani dulu atau burhani dulu, ya. Atau irfani dulu ya. Tapi kalau kita melihat wahyu itu adalah sebagai pengetahuan yang tersingkap, itu kan berarti Rasulullah memperolehnya dari metode irfani, berkontemplasi. Rasulullah berkontemplasi hingga menemukan sesuatu atau didatangi, diberikan wahyu pada Rasul. Ada upaya ya, Rasul berupaya memperoleh wahyu. Yang dicari adalah ilmu pengetahuan, yang dicari adalah solusi dari masalah yang ada di masyarakat dan sebagainya. Bukan berusaha jadi nabi. Nggak ada orang waras mau jadi nabi. Nggak ada orang waras mau jadi nabi, itu nggak ada. Sepanjang sejarah belum ada yang terbukti benar ya bahwa ada orang dalam sejarah itu, kalaupun ada bukan belum ada, jarang ya, sangat sedikit orang yang ingin menjadi nabi kemudian menyampaikan ya ingin menjadi nabi dan sebagainya. Itu kan jarang sekali terjadi dalam sejarah. Rata-rata sejarah menunjukkan yang diangkat menjadi nabi itu tidak menginginkan itu atau dapat aja. Jadi bukan dengan keinginan sejak awal. Jadi itu bukan tujuan sama sekali. Dan orang yang menjadi nabi memang memperlakukan itu sebagai alat, sebagai sarana bagaimana
menyampaikan dan menemukan dan menyampaikan pengetahuan. Kecuali gerakan nabi palsu ya Pak dosen. Ya kira-kira gerakan nabi palsu itu orang pengen jadi nabi kan? Hmm. Kan Ngaku-ngaku jadi nabi kan. Musailama itu kan ingin jadi nabi. Bukti Hmm. bukti gini ya, bukti kepalsuannya Musailamah itu kan satu dia ingin dan menyampaikan keinginan. Kedua, dia juga pernah ketemu dengan Rasul ya. Sudah ketemu dengan Rasul. Kemudian juga dia itu melihat kenabian itu sebagai kekuasaan. Nah, kan sebagai kekuasaan. Dia melihatnya itu sebagai kekuasaan. Jadi bukan sebagai bukan sebagai yang sifatnya ritual atau keagamaan atau apa sifatnya religius, sifatnya ada pengetahuan yang dibawa ya melalui Bukan memahaminya sebagai pembawa risalah ya. enggak, karena memang tidak ke situ. Uh, itu kira-kira. Ini ya khazanah keilmuan Islam, fikih ya, fikih kan menjadi landasan penetapan syariat. Fikih berbeda dengan kalam. Kalam itu teologi Islam ya, secara definitif itu dari tradisi ilmu kalam. Tasawuf atau sufisme tradisi berangkat esoteris Islam. Ya, lebih akhlak, etik, ya, pengetahuan, kesucian hati ya. Kalam ya. Kemudian apa? Kalam berarti perkataan teologi. Nah, fikih itu dasarnya landasannya memang fikih itu dipakai untuk memahami ayat-ayat, memahami teks ya. Ayat-ayat yang ada, hadis yang ada. Ya perlu diingat juga bahwa para pengumpul hadis itu kan juga datangnya belakangan ya. Para pengumpul hadis, orang-orang yang mengumpulkan ulama-ulama yang mengumpulkan hadis itu datangnya belakangan. Ulama-ulama fikih itu lebih awal. Tafsir sejak awal ada dan seterusnya. Tapi kitab fikih baru ada nggak? Yang benar, yang lebih baru, yang sangat baru ada nggak? Lebih sedikit ya. Karena toh fikih itu banyak mengambil dari 5 imam mazhab yang utama, imam mazhab fikih, 5 imam mazhab fikih yang paling utama, paling awal, yang paling besar pengaruhnya dan yang cukup apa istilahnya cukup berpengaruh, ya, yang paling kuat. Dan ini ada proses seleksi juga, ya, mulai dari Imam Ja'far, kemudian murid-muridnya, ya, ada siapa saja? Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Malik Ibnu Hanbal ya, Ahmad Ibnu Hanbal ya. Ahmad Ibnu Hanbal itu juga salah satu yang menjadi ya. Jadi Hanafi, Hanbali ya, Syafi'i, Maliki ini berawal dari Ja'fari semua. Semua muridnya Imam Ja'far. Dan disepakati oleh para sarjana, terutama sarjana Usuluddin, ya, bahwa 12 imam Syiah itu tidak satu pun yang Syiah. Begitu pula 5 imam mazhab fikih tadi, kemudian imam mazhab kalam, Imam Asy'ari dan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, tidak satu pun yang Sunni. Nih, ya. Tidak, karena memang belum ada waktu itu. Sunni dan Syiah belum ada. Pada saat itu yang ada adalah pertarungan politik yang makin lama mengarah pada arah-arah yang teologis. Kenapa? Sebagian mulai menggunakan ayat-ayat, menggunakan hadis, ya, untuk kepentingan rezim tertentu, kelompok tertentu. Ya.
Dan yang melakukan mihnat itu negara atau ada institusi berbeda. Ketika di Spanyol, Inkuisisi, nah ini menarik, gereja Eropa pada masa itu punya tentara sendiri, punya aparatur penegak hukum sendiri, terpisah dari aparatur penegak hukumnya negara. Nah, sementara pelaku mihnat itu siapa? Pelaksana tugasnya itu siapa? Yang menentukan adanya mihnat itu siapa? Negara semua. Itu. Dan ketika mihnat itu berjalan, berlangsung, ketika Mu'tazilah, mazhab kalam Mu'tazilah ini memimpin. Ini salah satunya yang membuat akhirnya makin ke arah ke teologi. Padahal itu pertarungan politik. Kalau kita baca bukunya Munawir Syazali ya terkait dengan Sakifah, pada bagian yang terkait dengan Sakifah ya, Islam dan Tata Negara yang ditulis oleh Munawir Syazali, ketika kita melihat kita membaca bagian yang berkaitan dengan Sakifah, itu Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah binti Rasulullah itu menarasikannya atau menyampaikan keberatan dan tidak mau berbaiat pada Abu Bakar dengan alasan Abu Bakar itu buru-buru banget. Artinya menganggap keputusan di Sakifah kok sampai ada putusan itu yang mereka ya yang ditolak ya, bukan kekhalifahannya, kepemimpinannya, bukan masalah teologis, dan tidak digunakan hadis Ghadir Hum di situ. Berkali-kali ada hadis-hadis terkait ya tentang Sayyidina Ali diminta menggantikan Rasul atau disebut sebagai pengganti Rasul. Tapi secara kita melihatnya dari segi sejarah dan relevansi ya. Kenyataannya walaupun pada saat itu Rasul adalah juga nabi dan adalah juga kepala negara Madinah, tapi terlihat bagaimana kalau melihat sekitarnya negara-negara kerajaan di mana anak beranak ya, hereditary turun temurun. Tapi sekalipun itu turun temurun, yang di sekitarnya, negara-negara kekaisaran sekitarnya, mereka punya otoritas berbeda antara otoritas agama dan otoritas negara. Punya pemimpin berbeda sebetulnya. Ada kepala yang berbeda. Kenapa? Raja itu yang mengangkat siapa? Yang memakaikan mahkota siapa? Imamnya. Nah, Rasulullah kan tidak dipakaikan mahkota. Siapa yang memakaikan mahkota kepada Rasul? Rasul sendiri? Enggak. Jadi itu ya. Ini argumentasi sekular ya. Argumentasi ini sekular. Tapi menggambarkan bagaimana sih pada saat itu sebetulnya mulai awal perselisihan di dalam sejarah awal Islam adalah perselisihan politik yang mengarah pada akhirnya kepada perselisihan teologis. Nah, ternyata sejumlah peristiwa memang memperkuat itu, ya, semakin mengarahkan ke hal-hal yang teologis. Ya, mihnat itu kan yang dicari apa? Yang ditanyakan, yang diperiksa apa? Orang suruh mengakui Al-Quran itu makhluk atau bukan? Emang kalau mengakui Al-Quran itu makhluk, kenapa? Kalau tidak, apakah kemudian orang itu sesegera bisa dianggap mengakui ada selain makhluk yang sama dengan Allah? Enggak juga. Kalau orang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, syahadatnya batal enggak? Kalimat syahadat tuh gimana?
Asyhadu an la ilaha illallah. Ya artinya kan di sini maksudnya ilah di sini maksudnya yang disembah ya, yang disembah, sesembahan. Kemudian Maksudnya kodim atau hadis kali ya Pak? Eh, Al-Quran itu apakah kodim atau hadis gitu? Atau yang tadi ya Bapak karena bilang makhluk makna atau makhluk atau bukan itu karena itu kalau makhluk kan berarti dia baru dan cipta? kemudian dia, nah kalau makhluk dia baru dan kemudian dia itu matinya bisa bisa tidak bersamaan dengan kiamat. Bisa lenyap. Iya bisa lenyap tapi maksudnya matinya tidak bisa tidak bersamaan dengan kiamat. Artinya kalau bisa tidak bersamaan tuh ngerti nggak sih maksudnya? Ya, temporary. Nah itu loh maksudnya. Ya kalau kayak gitu kita bisa ada di sini, kita sekarang hari ini tapi Al-Quran sudah lama mati, bisa gitu loh. Enggak ke situ padahal. Tidak artinya kan gitu. Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu penting memahami Al-Quran itu sifat-sifatnya gitu. Bukan tidak penting sama sekali ya, maksudnya apa ya? Ya tidak menjadi fundamental, tidak membatalkan keislaman. Tidak membatalkan keislaman. Sama Tentang sekali. pemahaman tadi Quran makhluk atau Iya, bukan itu berarti tidak membatalkan syahadat gitu ya? ya tidak membatalkan syahadat. Ya, kemudian kalau itu mihnat, jadi kan mihnat itu jadi membuat seolah-olah ini batal syahadatnya. Ini menjadi satu ya Kalau menurut disayangkan Bapak, sejarah. Al-Quran dengan kalamullah itu bisa disamakan nggak Pak? Karena gini ya, Al-Quran Al-Quran kalam Allah. Dan dalam sebagian pendapat Al-Quran kalam Allah sekaligus kalam Rasul. Sekaligus itu gimana? Al-Quran datang gimana sih? Sampai kepada Rasul gimana sih? Hembusan angin, bunyi gemerincing, Ya, atau presensi Jibril di hadapan Rasul. Tiga hal ini, ya tiga hal. Mimpi. Mimpi enggak? Rasul tidak menerima, tidak tidur kemudian bangun-bangun turun enggak ada itu. Bukan Ya mimpi. tidurnya Rasul memang tidak full kayak manusia, tapi ada kan ceritanya gitu. Bukan tidur yang itu. Oh, kalau yang apa Al-Muzammil dan Al-Muzammil itu bukan ini ya, bukan itu presensi termasuknya. Malaikat Jibril hadir di hadapan Rasul. Jadi Rasulnya bangun dulu, bukan secara fisik bangun. maaf Pak, izin Pak. Kalau menurut ini ya, Mun'im Siri mungkin Bapak pernah dengarkan. Nah, Dan banyak orang juga yang sependapat dengan dia. Jadi kalau Al-Quran itu kan ya kita tahu kan ininya dipegang sekarang itu mushaf. Jadi kalau Allah itu lebih luas gitu loh daripada Al-Quran. Al-Quran tuh hanya bagian kecil dari kalamullah. Jadi tidak bisa menyamakan Quran itu sebagai apa namanya ya Pak? salah Kodim satu atau bagian dari Allah gitu. salah satunya itu. Salah satunya. Memang ada ya itu salah satu pendapat yang valid ya secara bisa artinya valid bisa dibuktikan ini benar atau salah ya. Bisa dibuktikan. Artinya suatu pendapat itu bisa dibuktikan, bisa diuji. Ya. Pendapat misalnya itu bisa diuji. Kita bisa tahu ada ayat yang dinasakh, ada proses pengumpulan sampai pembentukan ya kanonisasi mushaf Al-Quran itu jelas prosesnya. Yang terutama menjadi isu besar adalah tentang qiraat. Kemudian ya makanya kalau qiraat kita Maroko kan qiraatnya lebih berbeda ya. Qiraat yang minoritas jumlahnya itu banyak dipakai di Maroko. Sehingga kita nggak bisa baca yang Qurannya yang ada di Maroko. Mereka bukan nggak menyediakan, mereka menyediakan. Oke, cari aja
saya yakin ada itu mushaf yang kita kenali, mushaf yang umum. Ya mungkin nggak ada, pasti ada. Sekalipun mereka mayoritas mereka sadar bahwa qiraah yang mereka pakai itu qiraah yang kecil jumlahnya. Ya, kemudian juga masjid-masjid Maroko yang di Eropa pakainya apa? Qiraahnya. Karena harus ini ya, harus bagaimanapun mereka punya apa? Tahulah di mana bumi dipijak ya. Itu. Ada perbedaan-perbedaan qiraah. Perbedaan-perbedaan qiraah itu tidak membatalkan karena tidak menjadikan Qur'annya berbeda. Karena apa? Karena prosesnya sama. Proses itu sama. Salah bentuk keunggulan ya, atau bentuk distingsi antara kitab suci umat Islam dengan kitab suci lain. Tapi bukan itu saja yang membuktikan. Kalau kita melihat membuktikan kebenaran Islam itu dari ya tiga metode itu, tiga pendekatan keilmuan itu dengan melalui bayani, burhani, dan irfani. Maka itu ada orang yang bisa baca Al-Quran, melihat Al-Quran banyak kisah-kisah tentang Bani Israel, malah keluar dari Islam. Membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat tertentu yang ayat-ayat kekerasan, kemudian melakukan kekerasan. Yang menyebut ini kan kenyataan ya. Yang menyebut mengatakan kalau orang berpaspor Amerika itu batal Islamnya itu ada. Itu dasarnya dari mana? Dia bilang begitu. Dari Al-Quran dia bilang. Karena warga negara Amerika Serikat kan bayar pajaknya ke Amerika. Amerikanya berperang lawan ya Afghanistan lawan, atau Amerika Serikatnya bermusuhan dengan Iran, bermusuhan dengan ya, dan seterusnya. Tapi itu pendapat ya Pak. Iya itu pendapat, tapi tidak melihat bagaimana ketika di Bosnia itu Amerika Serikat berpihak apa sih? Amerika Serikat jelas memihaknya kepada Bosnia. Yang penting Amerika Serikat tidak dalam posisi face to face berhadapan dengan Islam. Dan Amerika Serikat bukan negara agama sejak awal. Kalau kita baca amandemen kedua, Second Amendment itu, amandemen pertama ya, First Amendment. Ya, amandemen pertama itu kan jelas menunjukkan amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat menunjukkan tidak boleh negara itu ya membantu ataupun melarang sebuah gerakan keagamaan. Nggak boleh nolong, nggak boleh juga melarang. Nggak boleh mendirikan, nggak boleh membubarkan. Ini kemudian menjadi perdebatan besar ya, terutama perlu diingat juga Amerika Serikat memang negara dengan penduduk Kristen terbesar ya, bukan di Eropa. Penduduk Kristen terbesar itu di Amerika Serikat. Kemudian penduduk Muslim terbesar di Indonesia ya. Ini dua-duanya sama. Kalau kita lihat angka kejahatan misalnya, kejahatan jalanan itu dua negara ini banyak ya. Kejahatan jalanan ya, pencurian, begal sebagainya, kejahatan bersenjata apalagi di Amerika Serikat. Banyak lagi. Itu jelas menunjukkan ini fakta-fakta yang bisa dibilang membuat kita jadi berpikir agama itu kayak gini. Masyarakat yang beragama itu seperti itu. Nah, lanjut ya. Tadi ya, kita dikit lagi ini. Filsafat Islam, filsafat itu semua agama punya tradisi filsafatnya ya. Nah, ini membuat ada perbedaan, termasuk hermeneutikanya, semiotikanya ya. Filsafat pada intinya menjadi landasan utama ilmu pengetahuan di luar wahyu. Apa ilmu pengetahuan yang wahyu dan yang bukan wahyu itu sudah berkali-kali membahas ini. Sebagai induk ilmu pengetahuan ya,
Berfilsafat itu bukan berpikir sendiri asal-asalan, berpikir liar tanpa pedoman, tanpa sumber. Ya. Kenapa sumber mata airnya itu eh, wahyu? Pertanyaan teknis itu pasti bukan pertanyaan filsafat. Bisa divalidasi ya, tapi bukan pertanyaan ilmiah atau akademis ya. Pertanyaan astrologi, ilmu nujum, ramalan zodiak, shio, sebagainya itu bukan pertanyaan filsafat, bukan masalah filsafat karena tidak bisa divalidasi. Itu ya, kita membahas masa klasik saat ini. Nah, di Islam di era klasik, bagaimana yang di era klasik ini terbangun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah lumayan ada pertanyaan. Ini sudah jam 9 kurang ya? Satu boleh nggak Pak? Ya, silakan. Mengenai tasawuf, eh, mudah-mudahan Bapak udah baca tulisan saya. Karena menurut saya Nah, itu itu ya. tasawuf itu tidak berseberangan dengan akal. Ya. Justru tasawuf itu apa namanya menempatkan akal, kedudukan akal dan wahyu itu di atas segalanya gitu. Jadi tak ya pendapat apa namanya argumennya ada di tulisan itu. Saya ingin tahu Ini ya. menurut Bapak itu pemikiran saya salah nggak? Kita lihat Terima ya. kasih. Ini saya buka nih. Kita lihat ya. Bu Ami gimana ininya? Sambil kita nunggu ini terbuka. Gimana Apa Pak? kabar jurnalnya Sudah saya submit ke Hunafa Pak. sudah Ya di-submit tunggu. ya? Nggih. Itu kalau saya wahyu dan akal. Ya itu. Karena Bu Ami cukup ini juga kelihatannya dengan etika ya, dengan etik. Karena memang kaitan agama dengan kedokteran nih banyak yang menjadi masalah ketika bicara etika ya. Gimana dengan etikanya? Banyak hal yang perlu apa, dikaji. Perihal etika itu kan banyak yang ini ya, banyak yang perlu ya, masih banyak yang masih perlu dikaji dan perkembangannya itu sangat luar biasa. Etika dalam berbagai hal, dalam perkembangan teknologi juga. Ini juga ada pembahasan juga kan tentang kolonisasi planet lain ya. Bagaimana kalau manusia itu bisa punya tempat apalagi Mars itu sangat kelihatannya habitable. Sebetulnya bukan habitable, dia bisa dibangun lah bangunan-bangunan di situ ya. Sekalipun bangunan-bangunan itu tidak apa misalnya tidak penuh lah untuk sebuah, nah ini sudah terbuka untuk sebuah peradaban yang penuh ya. Atmosfer Mars kan lebih tipis, tapi walaupun ada ya, tapi lebih tipis dari kita. Kemudian medan magnetnya seperti apa? Kalau misalnya apa istilahnya? Kalau misalnya dicoba untuk di engineering ya, direkayasa dengan berbagai cara seperti apa dampaknya. Nah, ini tulisannya Bu Nurisa. Kita sudah terlihat ya? Belum, Pak. Belum? Belum diklik. Belum kelihatan. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Sudah.
Sudah Pak, tapi kalau dibaca kepanjangan, intisari aja Pak, 2 kalimat kali ya. Abstrak. Boleh dibesarin Ini nggak Pak? abstrak itu Saya nggak kebaca. abstraknya kan ini. Coba Bu. Ya, Nah, Ah, tapi coba saya mau pakai bahasa sendiri. silakan Maksudnya itu disampaikan abstraknya. Silakan ya. disampaikan abstraknya. Jadi penelitian ini kan membahas kedudukan akal dalam wahyu dalam tradisi tasawuf sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi dalam pencarian makrifat. Dalam kasana sufistik, akal dipahami sebagai instrumen rasional yang membantu manusia mengenali tanda-tanda ketuhanan melalui proses berpikir dan kontemplasi. Namun akal memiliki keterbatasan dalam menembus realitas metafisik yang transenden. Karena itu, wahyu berfungsi sebagai sumber kebenaran absolut yang membimbing akal agar tidak tersesat dalam spekulasi filosofis. Studi ini menganalisis perspektif para sufi klasik dan modern, menelaah bagaimana hubungan dialektis antara akal dan wahyu, membentuk metodologi spiritual yang khas dalam tasawuf, termasuk peran zauq atau rasa batin, dan kasyaf atau penyingkapan, dan pengalaman langsung dengan bentuk pengetahuan supra-rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tasawuf tidak menafikan akal, tetapi menempatkannya sebagai tahap awal perjalanan menuju kebenaran. Sementara wahyu menjadi prinsip penuntun utamanya. Sintesis ini menghasilkan pandangan epistemologis yang holistik, di mana rasionalitas, spiritualitas, dan bimbingan ilahi beroperasi secara harmonis dalam pembentukan pemahaman keagamaan yang mendalam. Ada yang lupa saya tambahin, Pak. Kenapa orang Barat menganggap tasawuf itu mistik? Karena orang Barat itu menganggap pengetahuan itu hanya dari indrawi. Dia melupakan sisi rasionalitas, sisi ide rasionalitas. Jadi mereka tidak menganggap tasawuf itu sebagai sesuatu yang rasional. Jadi dianggapnya mistik gitu. Mistiknya, tapi orang kita malah lebih salah lagi menganggapnya kalau mistik tuh perdukunan gitu loh. Jadi kalau orang Barat mengatakan tasawuf tuh mistik tuh karena tidak rasional, orang kita menganggap tasawuf tuh mistik karena praktek yang berbau kedukunan gitu lah, perdukunan Pak. Jadi lebih kedukunan tersesat, kebatinan. kebatinan jadinya lebih tersesat lagi, makin tersesat lagi. Tasawuf tuh semakin difitnah lagi gitu. Oke. Gini. Itu ya salah satunya. Kita bisa nggak membedakan mana misalnya mimpi dari setan dengan dari Allah dan dengan apa bedanya? Nah, itu dirasakan oleh zauq, Pak, rasa batin. Oke, gini. Ya, tapi kita ini batin kita kan diisi oleh apa yang kita baca kan Pak, apa yang kita pahami, apa yang kita tahu. Jadinya kualitas zauq tiap orang tuh beda-beda gitu Pak. Ada yang kualitas rendah, ada yang kualitas tinggi gitu kan. Jadi yang kualitas rendah tentu bisa dengan mudah ditipu oleh setan yang masuk ke dalam mimpinya mengaku saya Nabi Muhammad gitu misalnya. Dulu aja Pak, Sultan Al-Ma'mun, anak dari Harun al-Rashid yang memajukan Baitul Hikmah, itu kan beliau bermimpi dengan Aristoteles yang beda zaman kan Pak. Itu kan abad ketiga Hijriah ya. Sedangkan itunya si Aristoteles itu 2000 abad sebelum itu kan Pak. Jadi padahal Al-Ma'mun hanya mengenal Aristoteles dari Sekitar karyanya. 200-an tahun. Oh ya, hanya mengenal dari karyanya kan, tidak bertemu langsung, tetapi dia dianugerahi mimpi bertemu gitu. Kalau menurut saya sih, ya mengenal sosok Aristoteles dari karyanya, makanya bisa muncul ke dalam mimpi itu tidak mustahil gitu. Dan kata-katanya bijaksana kan, apa itu keadilan, apa itu iman. Dialognya itu sangat. Ada yang mau nanya ke Bu Nurisa? Ada lagunya, Bapak harus dengar lagunya, Pak.
judulnya Al-Ma'mun dan Aristoteles, tapi in English. Saya yang bikin, Pak. Ada yang mau nanya? Senandungkan dulu Bu lagunya Bu. Kita mau denger. Tapi dangdut, dangdut barat. Ibu, lagunya tuh bukan ini ya, bukan yang MBG ya? Bukan. Bukan Oh, Veronica juga kan Al-Ma'mun iramanya. and Aristoteles. Bisa nggak sih ditampilkan di sini, Pak? Boleh tampilkan Bu. Boleh ya, sebentar ya. Ingin denger. Siapa Eh, tuh viral kayak lagu Veronica. sebentar. Kayaknya udah ada. Saya udah posting di YouTube kali ya. Sebenarnya adanya di itu, Pak, Bu, di TikTok. Yang aslinya aja yang ada di HP Bu Nur. Saya mah belum melihat Oh, soalnya. di HP, dari HP. Kalau dari HP nanti susah. Ntar. Ya udah cari maksudku di Ibu ngeposting di mana. Iya, ya, bentar. Di channel saya. Maaf. Pak dosen, saya kan belum nulis tuh Pak dosen, saya mah jujur aja masih bingung. Kalau misalnya saya juga pengen ngambil judul tasawuf, tapi misalnya saya ngebahasnya lebih spesifik aja Pak tasawufnya Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, bisa apa enggak Pak dosen kayak gitu? Jangan nanya. Kenapa nanya? Udah aja tulis aja gitu. Oh gitu Nanya-nanya. ya. Itu apa nanti Kalau nanya kan dijawab. disuruh apa nyembelih sapi. Berarti sapi betina yang mana kan seperti apa? Iya Pak dosen, saya mah masih bingung nulis teh. Maaf, apakah sudah terdengar? Nggak kedengeran Bu. Gambarnya ada, suaranya nggak ada. Oh, sebentar ya. Share ini dulu Bu. Share apa? Share suara. Share Oh, suara saya nggak? sudah ya. Ada share suara beda sama. Itu Oh, lagunya Nggak dikirim bisa. juga ke Pak dosen sama Bu Nur. enggak, Bu. Kalau Enggak, di-share- Pak. Enggak, Bu. Kirain mah Masa lagunya nggak udah dikirim kedengeran Pak dosen suaranya? juga. Ya kalau nggak di-share ya nggak kedengar Bu. kedengaran Bu, kedengaran. Belum. Kedengaran suaranya Bu Nur. Oh, belum. Iya, Tahu baik suka ngeledek. suaranya belum di-share. Coba diulangin lagi Bu, diulangin lagi dari awal. Karena itu ada pilihannya share sound. Oh, ada ya? Ada. Itu ada pilihannya di sebelah kanan itu. Share. Kan di share tuh. Ada share sound itu di situ. Share sound. Ini padahal apa buka dari ini aja ya? Aduh, maaf nih penonton kecewa. Kalau di share itu kan share kan. Jiwa seninya Bu Nur tuh luar biasa, penulis puisi, lagu, Pengangguran banyak acara. luar Cuma biasa. kalau nggak itu dari mana tadi? Oh, dari aplikasi ya? Dari YouTube. Enggak, maksudnya aplikasi YouTube di ini di Oh, ininya AI suaranya, bukan suara saya. Saya Oh. membuat aransemen dan lirik aja. Kecewa ya penonton. Iya nih, dulu. Oh ini. Nggak kedengeran. Belum, Pak. Oh, ini nih. Gimana ya? Belum kedengeran sama sekali ya? Berbagi layar, coba di stop dulu Bu. Coba di stop dulu, stop share dulu. Itu ada di sebelah kanan itu biasanya ada, Bu. Ada share sound juga. Oh, apa karena sekarang lagi record ya, Pak? Enggak. Bisa. Bisa ya? Kecuali kalau ininya nggak membolehkan, bisa kok kalau share sound juga. Ada share sound tuh kan share option tuh kan di sebelah kanan tuh presenter layout, content only, as background. Oh, share Itu sound ya? Share sound itu. Baik, Pak. Saya ulang ya.
Udah Pak dosen kedengeran? tadi suruh share sound loh. Aman. Nggak sesuai. Gak dengar, gak jelas ya Pak? Mana liriknya, Bu? Ini liriknya di bawahnya Pak. Once upon a time, the king was dreaming. Nggak sesuai antara lirik apa ini lagu Nggak sesuai, sama Bu. caption. Ada saya tutup dulu Pak. Aduh saya jadi malu. Nggak sesuai caption sama suaranya. Nanti aja Captionnya udah lihatnya salah. di saya bagi Langsung di aja di grup aja YouTube ya. aja, langsung aja di channelnya Bu Nur. Ini aja ya. Ya di sini aja. Saya Ini- share-nya di grup aja ya Pak. Ini sudah Ya. cukup ini ya, coba. Sudah cukup lama kayaknya. Oke, ada yang lain ya? Supaya tambah views, Bu. Pak dosen tadi terkait Pak dosen sempat membahas tentang Nanti AdSense-nya orang bagi-bagi ya. Syiah itu dia karena tadi kaitannya dengan bahwa sholat itu adalah dialog gitu ya. Kayak ujilah orang Syiah itu tadi kata Pak dosen lebih memilih ketika sholat itu tidak memprioritaskan untuk sholat berjamaah gitu. Kalau Sunni kan memprioritaskan sholat berjamaah. Meskipun di sana bukan mungkin kaitannya kan orang Sunni pun mengikuti jejak Rasulullah bahwa kalau sholat wajib itu memang dianjurkan untuk berjamaah karena itu sebagai syiar gitu ya kan. Sementara untuk kholwat atau ujlah itu mungkin di qiyamul lail atau di sholat-sholat sunnah. Bahkan mungkin Rasulullah juga melakukan ketika subuh juga qobliyahnya tuh di rumah, tapi sholat subuhnya itu di masjid gitu loh. Banyak ini ya, banyak dan yang jelas gini, tetap saya juga sependapat dengan pandangan bahwa Islam yang asli yang memang Rasulullah sampaikan itu sudah banyak berubah bahkan di zaman para khalifah Rasyidin. Sudah mulai berubah lah, sudah mulai ada perubahan. Tapi perubahan di sini bukan kemudian perubahan-perubahan yang sifatnya tentang kredo ya atau sifatnya kredal, akidah. Ini enggak perubahan-perubahan itu tidak sangat fundamental. Tidak fatal. Ya, perubahan-perubahan yang ada sampai dengan hari ini mungkin kalau sampai hari ini mungkin ada yang fatal. Tapi pada umumnya perubahan-perubahan di awal ya pada masa para sahabat masih ada, para tabiin masih ada, para sahabat mulai terganti oleh para tabiin, perubahannya tidak fatal, nggak ada yang perubahan fatal. Hari ini kelompok tarikat Daudiyah itu apa? Dia diakui nggak sebagai Muslim? Bagi sebagian orang enggak, bagi sebagian orang iya. Tarikot apa Pak dosen? Daudiyah. Daudiyah itu masih Islam atau bukan? Itu kan menjadi saya baru dengar Pak dosen ya, Daudiyah. artinya menjadi ini ya kan menjadi perdebatan dia masih Islam apa enggak? Ini menjadi perdebatan. Itu. Artinya kenapa ada kelompok-kelompok yang menjadi perdebatan? Ahmadiyah kenapa ada yang mengatakan Ahmadiyah kan tapi secara ini mengaku Islam. Secara real ya. Kemudian Bahai keluar dari Islam itu tapi masih mengakui Nabi Muhammad. Iya, berarti yang penting standarnya tuh berarti kan seseorang tuh Muslim atau tidak tuh memenuhi kriteria rukun iman sama rukun Islam dulu kali Pak dosen. Ya, rukun iman dan rukun Islamnya itu jelas. Ya. Rukun Islam itu kan sholat itu yang mana? 3. Masalah waktu ya. Masalah waktu. Syiah itu tetap 5 kali pelaksanaan sholat itu. Hanya memang 5 kalinya berbeda. Di masjid Syiah tidak ada azan asar dan tidak ada azan isya. Karena nggak butuh azan. Tidak butuh azan. Qomat iya. Azan nggak usah.
karena tidak dibutuhkan azan. Jadi mereka gimana kalau sudah selesai zuhur nih? Udah selesai sholat zuhur, kita sudah makan siang, udah mulai kerja, tiba-tiba jam 2, jam setengah 3, kalau di sini lah ya, jam 2 setengah 3 gitu misalnya, ada waktu luang nih, kayaknya udah agak luang nih, udah sholat asar deh, udah sholat asar, Hmm. nggak nunggu azan asar, nggak usah ditunggu. Atau ketika zuhur nih, nanti udah azan asar, karena kan nggak azan asarnya, ya udah waktu asar bagi kita ya. Nanti dulu sholat zuhurnya. Nanti kan sudah asar. Laksanakan sholat zuhur, sudah sholat asar. Berarti syarat sah sholatnya kalau kita dipikir apa kan ada apa harus sudah masuk waktunya sholat kalau kita kan. Ya, karena mereka awal waktunya sama, Bu. Gini, kalau akhir waktu, akhirnya ya, berakhirnya waktu zuhur setelah waktu adalah dengan bersamaan berakhirnya waktu asar, itu ulama sunni juga ada yang banyak berpendapat seperti itu. Ada ya. Misalnya selesai apa? Selesai siklus itu ibu-ibu yang selesai siklus pada saat waktu asar, sudah azan asar nih, baru selesai siklusnya, sudah mandi, sudah bersih, sudah suci. Setelah sholat asar, laksanakan juga sholat zuhur, karena masih bisa melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan asar. Itu iya, karena waktu sholat zuhur berakhir bersamaan dengan waktunya asar. Berakhirnya waktu asar. Berakhirnya ya, tapi bermulanya tidak sama. Nah, kalau Syiah itu lebih banyak meyakini bermulanya pun sama. Zuhur dan asar awalnya sama, akhirnya sama. Bukan ini waktu zuhur nih, awal waktu zuhur, ya. Kemudian awal waktu asar, akhir dari keduanya. Bukan ke situ, tapi dia ya awalnya zuhur, ya awalnya asar. Sehingga awal waktunya pun sama. Tidak dengan kelompok-kelompok yang lain, ada yang berpandangan akhir waktunya bersamaan, tapi tidak dengan awalnya. Tidak dengan awalnya. Karena ada Tapi perbedaan. 5 waktu, Pak? Apakah tetap waktunya 5 Ya, kali? 5 waktu itu kan ketika ada azan asar dan ada azan isya. Kalau asar dan isyanya tidak azan, ya berarti kan bukan 5 waktu. Tidak. Akan tetapi dilaksanakan 5 kali. Tadi ya, syahadatnya sama semua, syahadat sama. Kemudian Gimana tadi Pak dosen definisinya? Awal waktu sholat zuhur bukan berakhir di waktu datangnya asar ya, tapi tadi apa awal waktu sholat zuhur? Akhir waktunya. Awal sholat zuhur itu berakhir di waktu masuknya asar gitu. Berakhirnya sama dengan berakhirnya waktu asar. Berakhirnya waktu zuhur sama dengan berakhirnya waktu asar. Itu ada di Sunni juga ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau mayoritas tidak mungkin bukan pendapat mayoritas berarti ya. Tapi kan ada gitu ya Bu ya. Ada. Dan itu banyak ya, banyak dalam arti enggak sedikit ya. Kalau cuma satu orang kan sedikit, oke. Di Syiah itu awalnya pun sama. Jadi kalau Sunni sebagian masih ada yang berpendapat waktu zuhur itu berakhir bersamaan dengan waktu asar. Berakhirnya bersamaan dengan berakhirnya waktu asar. Jadi akhirnya sama nih, akhir waktunya. Tapi kalau Syiah awal waktunya pun sama. Berarti bisa melaksanakan dalam waktu yang sama dong sholat zuhur dan asar kayak jamak. Karena jamak terus, Bu. Bahkan bukan jamak. Jadi belum waktu asar dan laksanakan sholat asar. Tapi tidak jamak itu kan gini ya. Jamak itu kan setelah selesai sholat zuhur langsung melaksanakan sholat asar. Qomat lagi. Selesai nih sholat zuhur sudah salam, qomat lagi sholat asar. Itu jamak. Kalau tidak jamak kan gini. Sholat zuhur nih selesai udah salam, udah zikir, doa, terus makan siang kerja apalah.
menjelang asar atau masih belum asar gitu ya, tapi ada waktu luang, dia langsung qomat, langsung sholat asar, kan bukan jamak namanya. Iya. Kalau di jamak itu tadi selesai salam langsung dia qomat lagi, itu jamak namanya. Artinya mereka pun tidak melakukannya selesai sholat zuhur langsung berdiri sholat asar lagi, enggak ya? Enggak, Berjeda ya. berjeda. Nah itu kalau Syiah itu seperti itu. Hanya tidak seperti kita Sunni menunggu waktu, menunggu azan. Ya karena mereka nggak ada asar dan isya itu nggak ada azannya. Tapi ada waktu asar dan ada waktu isya. Itu diterima. Ada waktu asar dan waktu isya. Kan sebetulnya ada ya dalam Al-Quran itu ada 5 waktu. Ya, isya itu ada dalam Al-Quran disebut, asar itu disebut dalam Al-Quran, bahkan nama surat. Bahkan al-asar itu nama surat, asar, waktu asar. Demi waktu asar. Ya kan? Demi waktu asar. Wal asar. Ya. Zuhur disebut. Fajar, subuh disebut. Maghrib itu huruf. Tulu asyamsi, Rabiha itu disebut. Jadi maghrib dan tulu itu huruf dan tulu itu disebut. Isa juga disebut ya. Iya disebut ada. Iya, Isa apalagi terkait dengan etika kan. Etika anak beretika memasuki ruang orang tua harus minta izin di waktu habis subuh dan setelah sholat Isya. Sholat zuhur ya. Setelah zuhur kan disebut zuhur. Jadi ada penyebutan waktu itu 5-5-nya disebut. Bahkan lebih ya, ada duha, ya, ada lail, ada yang lain-lain. Disebut, disampaikan, dicantumkan dalam waktu itu. Kalau Syiah itu memang punya ini ya, mereka nggak bisa sholat Jumat kalau nggak ada marjanya atau wakilnya ya, siapa yang bisa dirujuk. Jadi nggak bisa orang yang kayak saya nih, saya tidak memenuhi syarat untuk imam Jumat. Jadi mau ada 100 orang juga kumpul, nggak ada orangnya yang memenuhi syarat, nggak sholat Jumat itu, sholat zuhur. Orangnya nggak ada yang bisa, yang berhak. Namun gimana fakta, saya nggak tahu ya, tapi dosen saya kan Sunni. Dia di kampus STI Sadra itu kan kampus Syiah ya, kampus saya itu dia ini menyampaikan khutbah Jumat. Artinya kan mungkin entah apakah bisa Sunni tapi asal memenuhi syarat gitu ya. Bukan soal Syiah Sunninya, tapi soal memenuhi syarat tadi, ada syaratnya untuk mengimami sholat Jumat atau di situ ya gantian atau ya nggak tahu ya, kurang tahu saya. Tapi mungkin husnuzon saya mereka melihat syaratnya bukan Sunni atau Syiah, tapi syarat, bukan kelompok, bukan mazhab atau firqah. Firqah itu kan juga cuma ada di Sunni. Pembahasan firqah itu hanya ada di Sunni. Hanya ada di Sunni pembahasan tentang firqah. Orang Syiah nggak menggunakan pembahasan itu. Dan gini, hadisnya kan juga yang terkait terbagi golongan itu kan ada yang kebalik ya. Walaupun ya yang terbalik ini lebih lemah memang, diakui lebih lemah oleh para ulama. Tapi itu ada, setidaknya bisa dilihat bahwa itu hadisnya tetap ada. Dan sebagian orang masih menggunakan itu juga. Ya 73 golongan itu kan kalau umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa tuh satu yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Masing-masing begitu. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad, nah, ada dua redaksi berbeda. Yang satu sama seperti sebelumnya, yang satu lagi enggak, yang satu lagi dibalik.
satu yang masuk neraka, sisanya masuk surga. Jadi umatku, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, 73 golongan juga. Yang satunya yang masuk neraka, sisanya masuk surga. Ada yang hadisnya, redaksinya seperti itu. Tapi itu balik lagi kita melihat ya, itu lebih yang hadisnya itu lebih lemah dibanding yang Di mana itu Pak? ada Di hadis mana? Supaya kita bisa coba identifikasi. dicari juga, coba dicari. Tapi teman saya sempat menyebutkan ada itu, ada yang dibalik. Dan itu hadisnya lemah. Coba dicari di hadis-hadis lemah dan palsu juga. Karena itu lemah atau ada yang tapi enggak Enggak, palsu. kalau mengangkat itu sebagai hadis kan minimal ada potongan matanya Pak, supaya kita bisa mencari gitu. Coba dicari di kumpulan hadis palsu deh, atau di hadis lemah. Kata-katanya tuh Pak, apa nanti bisa dicari. Kata-katanya sama seperti yang itu, hadis-hadis yang 73 golongan itu. Cuman disebutnya umatku tuh begitu 73 golongan, yang satu yang masuk neraka. Kira-kira sama, cuman 73 golongan itu yang satu masuk neraka, yang sisanya masuk. Semua masuk surga, tapi yang satu yang masuk neraka. Jadi hanya satu yang masuk neraka menurut satu hadis itu yang lebih lemah ya. Kalau hadis itu jelas berbeda sekali Pak dengan redaksi sebelumnya kan. Itu apakah masih dimasukkan hadis kalau atau hanya sekedar ucapan seseorang seperti itu. Kalau hadis kan kita minimal ada potongan matan Pak. Betul. Iya betul. Karena begini, perdebatan yang menggunakan hadis tersebut ya, ketika hadis itu disebut-sebut ya, itu juga memang dalam seringnya ya dalam diskusi antara teman-teman Sunni dan teman-teman Syiah. Juga dengan teman-teman yang kelompok-kelompok lain ya. Itu yang menyebutkan berbeda, ada hadis yang berbeda. Tapi bagaimanapun juga tetap orang-orang juga tetap mengakui bahwa memang hadis yang berbeda sendiri ini, umatku terbagi 73 golongan itu, yang satu masuk neraka, yang lain masuk surga, itu secara sanadnya juga lebih lemah. Tidak sahih. Tapi gini, kalau saya melihat gini ya, saya melihat dari pengalaman saya, penggunaan firqah itu cenderung ya membuat kita ini sering terpecah-pecah. Penggunaan istilah firqah. Penggunaan istilah firqah membuat umat Islam cenderung terpecah belah. Akhirnya satu mengkafirkan yang lain, satu menyesatkan yang lain, dan sebagainya. Yang padahal kita nggak tahu. Padahal kita nggak tahu yang mana yang lebih dekat. Dan kita juga mengakui bahwa di antara imam-imam mazhab yang awal, dan bahkan dari 12 imam Syiah itu tidak yang Isna Asyariyah ya. Kalau Isna Asyariyah kan sampai 12 itu kan sudah definitif ya, artinya, dan itu lebih panjang daripada daftarnya lebih panjang ya. Sekalipun Ismailiyah masih punya imam ya, sampai sekarang ya, agahan berapa sekarang itu kan imamnya Ismailiyah. Tapi keimaman Ismailiyah itu tidak tidak bisa dibilang itu keberlanjutan. Imamahnya berbeda dengan imamah yang sifatnya ya sama dengan definisi Isna Asyariyah. Itu kan lebih kayak kepemimpinan paus ya, kayak paus lah, atau baba gitu.
ada patriarknya, ada orang yang memimpin secara keagamaan. Dan sampai sekarang sejumlah kelompok Islam ya, kelompok Islam ada yang punya pemimpin-pemimpin di level internasional. Syiah Rahbar Iran itu bukan Syiah Isna Asyariyah. Rahbar Iran itu bukan kepala Syiah seluruh dunia sebetulnya. Bahwa dia kemudian punya sering dirujuk ya oleh kelompok-kelompok Syiah yang ada di negara-negara sesama Isna Asyariyah, tapi tidak kemudian Rahbar itu dianggap sebagai khalifahnya atau imamnya. Enggak. Karena kenyataannya mereka masih mengikuti pemerintah ya. Kalau mengadakan kadangkala mengadakan ru'yat hilal sendiri. Kemudian bisa berbeda dengan pemerintah karena ru'yatnya berbeda. Kriterianya berbeda. Sehingga dengan demikian kriterianya karena berbeda bisa setelah pemerintah, bukan sebelumnya, setelah. Jadi itu pernah kejadian, itu saya masih S2, masih kuliah S2 semester awal itu, semester awal. Itu ya sekitar 2020 atau 2021 itu ya. Itu Idul Fitri kita sudah Idul Fitri. Tapi teman-teman Ahlul Bait Indonesia itu belum Idul Fitri, masih puasa. Ya, teman saya ada yang masih puasa. Pada saat itu pemerintah pun sudah Idul Fitri, Muhammadiyah sudah Idul Fitri, NU sudah Idul Fitri. Ini teman-teman saya ada yang belum Idul Fitri, masih puasa. Besoknya baru ngikutin ini kali Idul Fitrinya di Iran kali ya? Enggak, Bu. Iran udah Idul Fitri juga. Nggak ngikutin. Berarti puasanya lebih dari 1 bulan dong, Pak dosen? Oh, lebih dari 1 bulan sih. Ya ketika ru'yatnya sendiri, Bu. Ru'yatnya sendiri dengan kriteria berbeda. Kriterianya. Kriteria ininya beda. Kriteria hilalnya beda. Kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei punya Mabims ya. Ministers of Religious Affairs ya kan, of Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Itu satu organisasinya ya. Empat menteri agama yang punya kriteria hilal sendiri, berempat negara ini, sehingga wilayahnya sama dalam penghitungannya, punya metode yang sama. Dan kriteria itu adalah kriteria astronomi. Dan sebagian umat Islam kan ada juga yang tidak mau menggunakan kriteria astronomi. Karena tidak menggunakan kriteria astronomi, dia ru'yat sendiri pun bisa hasilnya beda. Sama-sama ru'yat. Hari yang sama nih ru'yat nih, hasilnya bisa beda. Hasilnya bisa berbeda karena ketika ru'yat itu kriterianya berbeda. Kriteria astronomi itu ya mempersulit. Kadang-kadang gini, sudah kelihatan, iya, tapi berdasarkan kriterianya belum. Ini nggak kelihatan namanya. Paham nggak? Kelihatan itu menurut kriteria, tapi kalau ketika diukur itu kan alat teropong ini bukan teropong untuk mencari ya, bukan teropong itu untuk mengukur ya usianya berapa menit ya, kemudian dia ketinggiannya berapa derajat dari ufuk dan sebagainya itu untuk mengukur kriteria kita kan tinggi, bulannya harus tinggi. Kenapa? Karena bulan itu kan terbit di tempat terbenamnya matahari pada saat matahari terbenam. Gimana melihat bulan itu? Coba caranya.
Katanya bisa pakai perhitungan, Pak. Nggak mesti Nah, ru'yah. Nggak mesti itu dilihat. makanya sebagian, terutama gini, Bu, terutama di wilayah utara, itu makin ke utara, kita makin sulit untuk melihat. Atau makin ke selatan juga gitu ya. Tapi Yang ke kutub. mana negara yang lebih selatan dari secara garis lintangnya dengan ada ya, Argentina, Chile itu lebih selatan ya. Australia paling selatan, Australia. Enggak, Bu, Australia tidak lebih selatan lagi dari Chile. Karena lebih dekat dengan kutub. Chile dan Argentina itu punya wilayah yang sangat lebih dekat dengan Dekat dengan kutub selatan. lebih dekat dengan kutub selatan. Jadi sangat ke selatan. Itu mengalami juga yang namanya malamnya lama. 6 bulan, malam 6 bulan. Iya, siang 6 bulan. Ya kalau 6 bulannya malamnya 6 bulan gimana mau? Ya makanya pakai itu, Pak, perhitungan bukan ru'yah. Apa Bu namanya Maksudnya istilahnya malamnya biaya? 6 bulan gimana sih Bu Nur? Bingung. Iya, jadi gini Bu, kalau yang dekat kutub itu kan matahari itu nggak berputar, bumi kita itu nggak tegak Bu, tapi miring gini Bu. Gini. Jadi pada saat dia menjauh dari matahari, enggak. jadi dia 6 bulan nih, 6 bulan musim dingin tuh gelap terus Bu. Pas musim panas dia kena matahari terus, mataharinya di dia terus. Jadi pas melingkar keliling matahari kan ngebolak gitu Bu, tuh kayak gitu Bu. Jadi makanya 6 bulan siang, 6 bulan malam. Nah itulah argumen buat yang teori bumi datar. Buat mengalahkan orang yang beranggapan bumi datar. Ya jelas kelihatan ya. Kelihatan gini. Tadi ya semakin ke utara itu semakin dekat dengan kutub ya. Semakin dekat dengan kutub itu semakin sulit untuk melihat hilal. Karena waktunya dan sebagainya. Hilal itu kan bulan itu nggak jauh-jauh dari khatulistiwa. Nggak jauh-jauh dari khatulistiwa. Posisi garis edarnya, orbitnya. Ya kan dia mengorbit bumi. Ya, dia bulan itu kan mengorbit bumi, mengelilingi bumi. Tapi dia terbitnya itu di tempat terbenamnya matahari, kebalik loh. Kan dia mengelilingi kita. Kita mengelilingi bumi kan arahnya sama nggak dengan arah bulan mengelilingi bumi? Kita mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari, arahnya sama nggak? Beda. Sama. Arah bumi mengelilingi matahari, arah bulan mengelilingi bumi itu sama. Berlawanan arah jarum jam. Kalau buminya berlawanan arah dengan arahnya bulan, kalau bulan berlawanan arah dengan bumi, ntar ketinggalan Bu bulannya. Maksudnya revolusi dan revolusi bumi dan revolusi bulan. Revolusi bumi. Ini revolusi bulan, ini revolusi bumi. Sama nggak arahnya? Kalau nggak sama ketinggalan Bu. Lepas nanti. Masa beda? Enggak dong Pak, nggak ketinggalan Pak. Oke, sudah 9:30 lewat 10. Udah 9:30 lewat, Pak. Diskusi rotasi bulan dan buminya nanti kita lanjutkan. Kita selesai ya. Nanti masa ngomongin rotasi lagi. Kita bahas nanti ya ketika nanti kan sudah memasuki yang ini yang modern ya. Modern itu nanti. Modern, kemudian analisis epistemologi teks ya, Al-Quran, hadis, kitab klasik. Kitab klasik itu yang mana aja? Kitab klasik itu kitab kuning ya, itu kitab klasik. Itu ya. Kemudian berkaitan dengan UAS nanti kalau ini saya coba komunikasikan dengan admin ya untuk terkait dengan. Oh ya, betul Pak, berlawanan dengan arah jarum jam. Iya, sama-sama berlawanan arah jarum jam. Itu ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.